Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai afiks atau imbuhan. Sebelum ke materi, perkenalkan nama saya Krisna Syaputra beserta rekan anggota kelompok saya yaitu ada Anissa Nur Aisyah, Ilmi Azahra, Fadia Nur Fadilah, dan ada Siti Marlina. Oke, untuk pemateri yang pertama yaitu ada Ilmi Azahra. Silahkan. Pengertian afiks. Afiks atau imbuhan adalah bunyi yang ditambahkan pada sebuah kata entah di awal, di akhir, di tengah, atau gabungan di antara tiga imbuhan itu untuk membentuk kata baru yang artinya berhubungan dengan kata yang pertama. Afiks atau imbuhan adalah bentuk terikat. Bentuk lain yang melekat pada afiks akan mengalami perubahan makna dan kategori. Perlu kita tahu, afiksasi yakni proses pembubuhan afiks, sangat produktif dalam bahasa Indonesia sebagai pembentuk kata. Berikut ini adalah kategori afiks dalam bahasa Indonesia menurut Krida Laksana tahun 2010. Next. Misalnya, pe adalah afiks, sedangkan lari adalah kata dasar. Jika pe ditambahkan pada lari, maka akan terbentuk kata baru yaitu pelari. Kata lari dan pelari mempunyai makna yang berbeda, tetapi masih berhubungan. Kata pelari ini disebut dengan kata berimbuhan, yakni kata yang telah mengalami proses pengimbuhan atau afiksasi. Sebagaimana namanya, afiks atau imbuhan merupakan sesuatu yang diimbuhkan ke dalam suatu kata. Afiks merupakan sebuah morfem terikat, artinya afiks tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus terikat dengan morfem lain. Afiks atau imbuhan tidak mempunyai makna leksikal, tetapi hanya mempunyai makna gramatikal. Artinya sebuah afiks atau imbuhan hanya mempunyai makna apabila sudah diimbuhkan pada suatu kata. Makna sebuah afiks pun bervariasi tergantung apa yang melekat padanya. Next. Misalnya, afiks tidak mempunyai arti, tetapi ketika ditambahkan ke dalam kata darat menjadi mendarat, barulah mempunyai arti. Afiksme pada kata mendarat artinya ialah menuju. Jadi mendarat artinya menuju darat. Kemudian afiksme apabila diimbuhkan pada kata lain seperti tanam menjadi menanam, maka afiksme tersebut mempunyai arti melakukan tindakan. Jadi menanam artinya melakukan tindakan tanam. Jadi afiksme pada kata mendarat dan memanam mempunyai makna yang berbeda. Proses pengimbuhan afiks ke dalam sebuah kata disebut dengan afiksasi atau pengimbuhan. Afiks atau imbuhan bisa melekat pada kata dasar atau kata turunan. Contoh afiks yang melekat pada kata turunan yaitu afiks kean plus kata dasar lebih menjadi kelebihan. Afiks ber plus kata majmuk tanggung jawab menjadi bertanggung jawab. Perbedaan afiks dengan kelitik. Afiks tidak sama dengan kelitik. Kelitik mempunyai makna leksikal tetapi tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus melekat pada kata lain. Contoh, kelitiknya tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus melekat kepada kata lain. Sedangkan kelitiknya sendiri mempunyai makna leksikal yaitu nya, bentuk terikat yang merupakan varian pronomina, persona, ia, dia, dan pronomina benda yang menyatakan milik pelaku atau penerima. Contoh penggunaan kelitiknya, misalnya kelitiknya bertemu kata buku. Kata buku bertemu kelitiknya akan terbentuk kata baru, yakni bukunya yang memiliki makna buku dia. Lalu contoh lain yaitu pada kata terhadapnya, kepadanya, dan lain-lain. Macam-macam atau jenis-jenis afiks. Yang pertama, prefiks atau awalan. Contoh, me, di, ter, ke, se, pe, ber, atau contoh dalam kata menengok, dibuat, terbaru, dan lain-lain. Yang kedua, infiks atau sisipan. Contoh, al, am, atau contoh dalam kata gelegar, gerigi, dan gemetar. Yang ketiga, sufiks atau akhiran. Contoh, i, kan, an. Atau contoh dalam kata tangani, siapkan, dan bacaan. Yang keempat, konfiks atau gabungan. Contoh, kean, mei, beran. Atau contoh dalam kata kelautan, menangani, dan salaman. Jenis-jenis imbuhan. Imbuhan menurut posisinya terbagi ke dalam 4 bentuk, yaitu yang pertama awalan atau prefiks, lalu contoh men, ber, di, ter, pen, per,
se, dan ke. Lalu yang kedua sisipan atau infix. Contoh al, am, er, e, dan in. Lalu akhiran atau sufiks. Contoh kan, an, i, dan nya. Lalu yang keempat konfiks atau simulfiks berupa awalan dan akhiran yang pemakaiannya sekaligus, yaitu contoh kean, peran, penan, beran, dan se-nya. Fungsi afiks. Pemakaian imbuhan dapat mengubah kelas kata. Kata benda misalnya, setelah diberi imbuhan bisa menjadi kata kerja, kata sifat, atau kata lainnya. Contoh, batu seperti kata benda menjadi membantu seperti kata sifat. Indah seperti kata sifat menjadi seindah-indahnya seperti kata keterangan. Mandi seperti kata kerja menjadi pemandian seperti kata benda. Fungsi imbuhan adalah 1. Membentuk kata benda, yakni pen, pe, per, ke, isme, wan, sasi, tas, penan, pean, peran, dan kean. Contoh, pelaut, penyapu, wartawan, dan lain-lain. Kedua, membentuk kata kerja, yakni me, ber, per, ter, di, kan, ter, kan, dan di. Contohnya, melaut berlayar, terlihat diminum, bawakan, lempari, menaiki. Ketiga, membentuk kata sifat, yakni i, wi, iya, dan is. Contohnya manusiawi, duniawi, ilmiah, dan agamis. Keempat, membentuk kata bilangan, yakni se dan ke. Contohnya 10 dan kedua. Kelima, membentuk kata keterangan, senya, nya, an. Contohnya sepertinya, habis-habisan, seindah-indahnya, dan lain-lain. Awalan pen. Imbuhan pen merupakan salah satu awalan yang pemakaiannya sangat produktif. Maka yang dikandung awalan pen bermacam-macam, antara lain 1. Menyatakan yang melakukan perbuatan, contohnya penulis, pembaca. 2. Menyatakan pekerjaan, contohnya pengusaha, pedagang. Ketiga, menyatakan alat, contohnya pengerat dan penggaris. 4. Menyatakan memiliki sifat, contohnya memaklum dan penggembira. 5. Menyatakan penyebab, contohnya pemanis dan pemutih. Selanjutnya yaitu ada awalan ber. Makna yang terkandung oleh awalan ber antara lain mempunyai, contoh beratap, beranak, berhasil. Menggunakan, contoh bersepeda, bersepatu. Mengeluarkan, contoh bertelur, berbau, dan berkata. Menyatakan, sikap mental, contoh berbahagia, berhati-hati. Dan yang terakhir, dalam jumlah, contoh berdua dan bertiga. Imbuhan men. Apabila awalan me dihubungkan dengan kata dasar, dalam bahasa Inggris disebut word stem dan root word, dengan fonem awal tertentu terjadi variasi bentuk, yakni me, mem, men, meng, dan men. Kaidah imbuhan men apabila ditambahkan pada kata dasar berfonem awal vokal seperti k, h, g, dan kh berubah menjadi meng. Contohnya, men ditambah ambil menjadi mengambil. Men ditambah elak menjadi mengelak. Men ditambah gali menjadi menggali. Men ditambah harap menjadi mengharap. Dan men ditambah khawatirkan menjadi mengkhawatirkan. Jika imbuhan men ditambahkan pada kata dasar dengan fonem awal seperti L, M, N, NG, NY, R, Y, atau W, bentuknya berubah menjadi me. Contohnya, men ditambah lamar menjadi melamar. Men ditambah makan menjadi memakan. Men ditambah nikah menjadi menikah. Dan men ditambah nyanyi menjadi menyanyi. Jika men ditambahkan pada kata dasar yang berfonem awal seperti C, D, J, SY, atau T, bentuknya berubah menjadi men. Misalnya, men ditambah cari menjadi mencari. Men ditambah datang menjadi mendatang. Men ditambah syukuri menjadi mensyukuri. Dan men ditambah tanam menjadi menanam.
Jika imbuhan men ditambahkan pada kata dasar berfonem awal seperti B, P, atau F, bentuknya berubah menjadi mem. Contohnya, men ditambah babat menjadi membabat, men ditambah fokuskan menjadi memfokuskan, men ditambah pukul menjadi memukul. Jika men ditambahkan pada kata dasar berfonem awal S, bentuknya berubah menjadi men. Contohnya, men ditambah satu menjadi menyatu. Dan jika men ditambahkan pada kata dasar yang bersuku satu, bentuknya berubah menjadi menge. Contohnya, men ditambah bom menjadi mengebom, men ditambah cek menjadi mengecek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Awalandi. Awalandi bermakna suatu perbuatan yang pasif sebagai kebalikan dari awalan men yang bermakna aktif. Contoh, ditambah baca menjadi dibaca, ditambah ambil menjadi diambil, ditambah jual menjadi dijual. Jika diikuti oleh kata yang menunjukkan tempat, waktu, dan lain-lain, maka penulisannya dipisah. Contoh, di siang hari, di malam hari, di sekolah, di rumah. Akhiran an. Pada umumnya, akhiran an membentuk kata benda misalnya pukulan, manisan, satuan, ratusan. Makna akhiran an adalah sebagai berikut. Menyatakan tempat, contohnya pangkalan, kubangan. Menyatakan alat, contohnya timbangan, ayunan. Menyatakan hal atau cara, contohnya didikan, pimpinan. Menyatakan akibat, hasil perbuatan, contohnya hukuman, balasan. Menyatakan sesuatu yang dicontoh, catatan, suruhan. Menyatakan seluruh kumpulan, contohnya lautan, sayuran. Fungsi. Membentuk kata kerja. Semua kata yang berakhiran kan dan i dengan atau tanpa awalan merupakan kata kerja. Tanpa awalan, akhiran, kan, dan i itu merupakan kata kerja bentuk imperatif. Contoh, panas kata sifat, panaskan kata kerja, panasi kata kerja. Menjadikan kata kerja tak transitif menjadi kata kerja transitif. Contoh, Didi duduk di kursi, tak transitif. Didi menduduki kursi, transitif. Didi mendudukkan adik di kursi, transitif. Mengintensifkan arti, contoh, polisi menangkap penjahat. Polisi menangkapi penjahat atau pekerjaan itu dilakukan berulang-ulang karena objeknya lebih dari satu. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, semuanya terima kasih yang sudah menjelaskan materi mengenai afiks atau imbuhan. Dan untuk semua yang sudah melihat penampilan dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam hal apapun. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.